Minggu, 23 Juni 2024. Judul, Pengharapan di Masa Kesesakan. Bacalah Wahyu 22 ayat 11 dan 12, Daniel 12 ayat 1 dan 2, dan Yeremia 30 ayat 5-7. Peristiwa-peristiwa apakah yang terjadi sebelum kedatangan yang kedua kali? Penutupan pintu rahmat bagi manusia segera diikuti dengan masa kesesakan, yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Wahyu 16 menggambarkan 7 malapetaka terakhir yang akan dicurahkan ke atas dunia yang jahat. Namun, seperti tulah-tulah yang menimpa Mesir, umat Allah akan terlindung daripadanya. Perhatikan janji dalam kitab Daniel, pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis di dalam kitab itu, Daniel 12 ayat 1. Ini pasti merujuk pada kitab kehidupan, lihat Filipi 4 ayat 3, Wahyu 13 ayat 8, Wahyu 20 ayat 12 dan 15, Wahyu 22 ayat 19. Jika kita tetap setia kepada Yesus, nama kita tidak akan dihapuskan dari kitab kehidupan. Wahyu 3 ayat 5, bacalah 1 Yohanes 3 ayat 1-3, Yohanes 8 ayat 29, dan Yohanes 14 ayat 30. Apakah satu-satunya persiapan yang cukup untuk menghadapi masa kesesakan yang akan datang? Pada masa kesesakan, umat Allah memiliki hubungan pribadi dengan Yesus yang begitu dalam sehingga tidak ada yang dapat mengubahnya. Keinginan mereka yang paling utama adalah untuk menyenangkan Dia dalam segala hal sehingga, melalui pekerjaan Roh Kudus, mereka akan menjadi murni seperti Dia yang adalah murni. Tidak ada satupun di dalam hati Kristus yang mau menanggapi tipu daya iblis. Kita juga dapat merefleksikan aspek karakternya, bacalah Mazmur 27 ayat 5, Mazmur 91 ayat 1-11, dan Wahyu 3 ayat 10-12. Janji-janji apakah yang menenteramkan yang Allah berikan kepada kita pada masa kesesakan? Ada beberapa orang yang salah memahami konsep hidup di masa kesesakan tanpa pengantara. Yesus menghentikan pengantaraannya di tempat kudus surgawi ketika semua orang telah membuat keputusan akhir untuk mendukung atau menentang Dia. Tetapi ini tidak berarti kita sendirian selama masa ini dengan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Yesus telah meyakinkan kita bahwa Dia akan selalu menyertai kita. Matius 28 ayat 20. Iman selalu percaya ketika tidak dapat melihat dan bahkan percaya ketika dunia di sekitar kita hancur berantakan. Pada masa kesesakan, iman kita semakin kuat dan kerinduan kita akan kekekalan semakin besar sehingga satu-satunya keinginan kita adalah hidup bersama Yesus selamanya.